nama saya Fitri ini ingin menjelaskan mengenai anak tunanetra. Anak tunanetra yaitu anak yang kelihatannya kurang dibanding anak kawas lainnya. Ciri anak tunanetra yaitu tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali jarak pada 6 meter, kerusakan nyata pada kedua bola mata, sering meraba-raba atau tersandung saat berjalan, sering mengalami kesulitan saat mengambil benda kecil di sekitarnya, bagian bola mata warna hitam, keruh, perandangan hebat pada kedua bola mata, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Klasifikasi anak tunanetra ada dua, yaitu low vision, yaitu mereka masih menerima rangsang cahaya dari luar, dan kebutaan, mereka tidak mampu melihat sama sekali. Penyebab anak tunanetra yaitu bisa terjadi saat kandungan atau pernikahan sedara atau pernikahan antar tunanetra, bisa juga karena penyebab bermacam-macam, bisa karena kecelakaan, bisa juga karena bertambahnya usia mereka, kurangnya vitamin A. Cara mengajar anak tunanetra yaitu dalam pembelajaran tugas guru mencermati setiap bagian dalam kurikulum, mana yang bisa disampaikan secara utuh, mana yang harus mengalami perubahan, mana yang harus dimodifikasi, mana yang dihilangkan sama sekali. Dalam pelayanan pendidikan, gaya belajar anak tunanetra yaitu gaya belajar auditori, tektul, dan kinestetik. Kemudian anak tunarungu. Anak tunarungu adalah mereka yang pendengarannya kurang dibanding anak awas lainnya. Ciri anak tunarungu yaitu sering keluar cairan di liang telinga, bentuk daun telinga tidak normal, sering mengeluh gatal atau sakit di liang telinga, jika berbicara selalu melihat gerakan bibir lawan bicara, sering tidak reaksi jika bicara kurang keras, selalu minta ulang dalam pembicaraan. Klasifikasi anak tunarungu yaitu ada 4, yaitu berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran, ada tunarungan ringan, berat, sedang, sangat berat, dan total. Berdasarkan tempat terjadinya kehilangan yaitu kerusakan bagian tengah atau di luar telinga, kerusakan bagian dalam, dan hubungan saraf otak. Berdasarkan saat terjadinya kehilangan yaitu tunarungu bawaan dan tunarungu setelah lahir. Berdasarkan cara penguasaan bahasa yaitu tuli prabahasa dan tuli purna bahasa. Penyebab anak tunarungu bisa karena keturunan, bisa karena lahirnya prematur atau terlalu lama dalam kandungan. Faktor sesudah anak dilahirkan bisa karena infeksi atau karena meningitis. Cara mengajar anak tunarungu yaitu melalui layanan bahasa yang menekankan pada percakapan. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengantarkan anak tunarungu dari masa prabahasa menuju purna bahasa melalui percakapan yang bersifat alamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Febriani dari program studi pendidikan fisika angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan anak tunagrahita dan juga anak tunadaksa. Langsung aja kita ke penjelasannya. Apa sih pengertian anak tunagrahita? Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata. Anak tunagrahita juga bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan juga tunagrahita berat. Kemudian ada pula pendidikan untuk anak tunagrahita yaitu sekolah khusus, ada program sekolah di rumah, kemudian kelas transisi, pendidikan terpadu, dan juga pendidikan inklusif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai anak tunadaksa atau yang bisa disebut dengan cacat ortopedi. Jadi istilah anak tunadaksa ini berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan juga daksa yang berarti tubuh. Jadi tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Kemudian jenis kecacatan anak tunadaksa yaitu ada yang fisiknya saja dan juga ada yang dengan gangguan kecerdasan lain, yaitu seperti bicara, dalam berperilaku, maupun gangguan dalam kecerdasan. Kemudian kita akan membahas sistem pendidikannya. Nah, walaupun pendidikan anak tunadaksa di Indonesia banyak dilakukan melalui jalur sekolah khusus, yaitu anak tunadaksa seperti sekolah luar biasa bagian D, namun anak tunadaksa ringan telah ada yang mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Sementara ini, anak tunadaksa yang mengikuti pendidikan di sekolah umum harus mengikuti pendidikan sepenuhnya tanpa memperoleh program khusus sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga ini akan ada akibatnya. Mereka akan memperoleh nilai hanya berdasarkan hadiah, terutama dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Anak lamban belajar merupakan siswa yang memiliki prestasi belajar sedikit lebih rendah atau di bawah rata-rata daripada anak pada umumnya, tetapi tidak dapat dikualifikasikan dalam golongan disabilitas. Ciri anak lamban belajar yaitu membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerjakan tugas dibandingkan dengan teman sebayanya dan memiliki tingkat kecerdasan lebih rendah. Faktor penyebab anak lamban belajar yaitu antara lain faktor prenatal saat sebelum lahir, serta faktor genetik atau keturunan. Kemudian faktor non-keturunan
keracunan, antara lain itu obat-obatan yang diminum ibu ketika hamil dan asupan gizi ibu ketika hamil, serta adanya radiasi sinar X yang mempengaruhi kehamilan ibu. Kemudian faktor natal yaitu saat persalinan bisa jadi kekurangan oksigen. Kemudian faktor postnatal atau setelah dilahirkan, serta lingkungan sekitar, apakah memiliki stimulus yang baik atau yang salah bagi pertumbuhan anak tersebut. Selanjutnya ada anak kesulitan belajar spesifik. Pada umumnya ada 3 gangguan belajar spesifik yang dapat dijumpai pada anak, yaitu kesulitan dalam membaca atau disebut dengan disleksia, kemudian kesulitan dalam menulis yang disebut dengan disgrafia, dan kesulitan dalam matematika yang disebut dengan diskalkulia. Ciri-ciri anak kesulitan belajar spesifik secara kognitif itu berkaitan dengan perhatiannya, kendala memori, dan proses datanya. Kemudian secara akademik bermasalah pada aktivitas membaca, mengeja, menulis, berhitung, atau matematika, serta berbahasa verbal. Secara sosial dan emosional biasanya memiliki harga diri yang rendah sebab dikira sebagai anak yang tidak sanggup. Dengan kesulitannya ini, anak menjadi menganggap dirinya tidak sanggup untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olimat Wazinur dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018. Sini saya akan menjelaskan tentang seri selanjutnya, yaitu anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Anak cerdas istimewa, bakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi atau gifted serta menunjukkan penonjolan kecakapan khusus dalam bidangnya. Kemudian menurut Joseph Ransudi, anak berbakat gifted ialah anak yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan gabungan ketiga sifat ini dan mengaplikasikannya dalam setiap tindakan yang bernilai. Kemudian ada karakteristik anak berbakat secara umum menurut Ransudi. Ada 3, yaitu kecerdasan jauh di atas rata-rata, kemudian ada kreativitas tinggi, dan tanggung jawab atau peningkatan diri terhadap tugas, the commitment. Kemudian ada ciri-cirinya dan dapat dilihat di sini. Selanjutnya ada penyebab anak memiliki cerdas istimewa dan bakat istimewa. Pertama ada hereditas, yaitu faktor keluarga yang diwariskan secara turun-temurun yang meliputi kecerdasan, kreatif, produktif, dan kemampuan memimpin dan seni. Selanjutnya faktor lingkungan, ini meliputi keluarga dan masyarakat. Lalu ada jenis-jenis anak yang memiliki cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Pertama ada tipe 1, successful, tipe 2, the challenge, tipe 3, the underground, tipe 4, the dropout, tipe 5, the double label, dan tipe 6 ada the autonomous learner. Berikutnya cara mengajar untuk anak yang memiliki kecerdasan istimewa dan berbakat istimewa. Pertama, program pengayaan. Selanjutnya ada gabungan program percepatan dan pengayaan. Selanjutnya ada pendekatan kelompok dapat ditempuh dengan mengelompokkan anak-anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak atau remaja yang sering menimbulkan kekesahan dan keonaran baik di sekolah maupun di masyarakat, seperti mencuri, mabuk, dan penggunaan obat-obat terlarang. Selanjutnya menurut Dwi Panji, seorang yang memiliki tingkah laku atau perilaku ekstrim yang bermasalah, kronis, dan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian menurut Laili S. Cahya, tunalaras merupakan anak yang memiliki perilaku yang menyimpang baik pada taraf sedang, berat, maupun sangat berat. Kemudian ada ciri-ciri anak tunalaras, itu ada gangguan emosi yang terwujud dari 3 perbuatan, yaitu senang, sedih, cepat, marah. Kemudian ada gangguan sosial, gejala-gejalanya adalah sikap saling bermusuhan, agresif, bercakap kasar, dan yang lainnya. Berikutnya ada faktor-faktor penyebab dari anak tunalaras. Pertama ada faktor keturunan, kedua ada faktor internal seperti broken home, ketiga kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua dan guru terhadap pergaulan anak di lingkungan. Lalu ada beberapa cara untuk mengajar anak tunalaras. Pertama ada kasih sayang, selanjutnya mengenal individu dan motivasi belajar dan memberikan buah praktek. Selanjutnya mengenai anak berkebutuhan khusus, yakni anak autisme. Apa sih anak autisme itu? Autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang sangat kompleks berkaitan dengan komunikasi, interaksi sosial, gangguan sensoris, perilaku, emosi, serta aktivitas imajinasi, di mana anak autisme ini cenderung memiliki dunianya sendiri dan terlalu fokus akan dunianya tersebut. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari anak autisme ini? Anak autisme cenderung yang pertama suka melukai dirinya sendiri, yang kedua tidak percaya diri, yang ketiga agresif, yang keempat kurang atau berlebihan dalam menanggapi stimulus eksternal, dan yang kelima adalah menggerak-gerakkan anggota tubuh secara berlebihan. Adapun anak autisme ini memiliki 3 jenis lagi. Yang pertama adalah autisme persepsi, yang kedua autisme reaksi, dan yang ketiga autisme
yang muncul kemudian. Lalu apa sih penyebab dari anak autisme ini? Sejauh ini menurut para peneliti, penyebab dari anak autisme adalah adanya faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Lalu sebagai seorang guru, bagaimana cara kita mengajar kepada anak yang mengidap autisme ini? Nah, adapun caranya terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah rote learner, yang kedua gestalt learner, yang ketiga visual learner, yang keempat hands-on learner, dan yang kelima auditory learner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah ADHD. ADHD merupakan kependekan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang berarti gangguan pemusatan perhatian disertai perilaku yang hiperaktif. ADHD banyak terjadi pada masa awal kanak-kanak yang ditandai dengan aktivitas yang berlebihan, tidak bisa tenang dan sulit memusatkan perhatian pada suatu hal dalam waktu yang lama. Adapun ciri-ciri anak ADHD, yang pertama fokusnya mudah teralihkan, sering tidak mengikuti instruksi, sering menolak, tidak suka atau enggan dalam ikut serta dalam tugas, kemudian terburu-buru atau bergerak secara terus-menerus, selalu banyak bicara, menjawab pertanyaan tanpa berpikir terlebih dahulu, dan sering menyela atau memaksakan orang lain. Nah, adapun faktor penyebab terjadinya ADHD, ada 2, faktor biologis dan faktor lingkungan. Faktor biologis itu dipengaruhi oleh keturunan. Sesuai dengan penelitian, anak-anak yang memiliki orang tua ADHD beresiko mengalami ADHD 3 kali lipat dibanding anak lainnya. Faktor lingkungannya bisa trauma pada saat kehamilan atau kelahiran, alergi makanan, penggunaan alkohol, dan obat-obatan pada masa kehamilan. Kemudian ada kriteria diagnostik anak ADHD, ada 3, yaitu inattention, hiperaktif, dan impulsivitas. Inattention artinya kesulitan memusatkan perhatian, dan impulsivitas artinya suatu gangguan perilaku berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Adapun dampak dari ADHD ini itu kesulitan menyelesaikan tugas, mudah frustasi, kurang mengendalikan diri, lebih banyak berbicara dan mengganggu, kemudian memantingkan diri sendiri, cemas, kasar, tidak peka, dan kadang tidak berpikir panjang. Nah, adapun penanganan untuk anak ADHD bisa dengan terapi obat, terapi perilaku, perbaikan lingkungan. Adapun sikap guru untuk mengajar anak ADHD itu menciptakan suasana sefleksibel mungkin, bertanggung jawab, dan bersedia untuk bekerja sama secara pribadi. Kemudian strategi pengajaran yang kreatif dan menarik, serta saling bertindak antara siswa satu dengan siswa lainnya. Kemudian kerja kelompok untuk pelajar ADHD.